Shalom Youth Kingdom. Kembali lagi bersama kami dalam KGC Shout. Oke, kayak gitu shout. Hari ini episodenya itu Spesial. pakai Telur dua. Q&A. Q&A. Apa itu Masih Kak Dedeng? tetap bersama Kajen. Yeay. Apa itu Q&A Kak Dedeng? Q&A, bahasa Inggrisnya itu question and answer. Oke, kita mungkin langsung saja. Jadi episode kali ini itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman pendengar podcast itu tanyakan kepada kita Kak melalui apa yang Ada link lalu Google Ya. Form yang sudah dibagikan di episode-episode yang sudah ditayangkan. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Kita akan Terima menjawab kasih sekali. Bisa mungkin. sebisa mungkin. Jadi pertanyaan yang beruntung akan kita jawab. Padahal beruntung semua. Tidak mendapatkan apa begitu. Ya ada. Jadi Kak, sebelum kita masuk di pertanyaan, bagaimana keadaan, kabar? Ya, puji Tuhan, baik semuanya. Yes. Saya bersyukur sekali, saya lihat waktu dapat pertanyaan, aduh senangnya banyaknya yang bertanya. Berarti banyak yang dengar dan Iya, merespon Kak. terima kasih adik-adik. Langsung saja. Langsung. Pertanyaan pertama. Saya atau Ing, ing, Kakak ing. Kevin? Oke, saya bacakan ya. Mungkin nanti ada. Oh, tidak ditahu ini dari siapa ya? Ini betul-betul kita jaga privasinya. Kita hanya minta pertanyaannya, kita tidak minta siapa yang tanya ya. Iya. Jadi pertanyaan pertamanya itu bagaimana menilai diri kita termaksud orang yang toksik atau bukan? Oke, jadi kalau menurut saya sebelum kita bisa betul-betul tahu apakah kita toksik atau tidak, kita harus tahu dong dulu definisi toksik itu apa. Jadi Oke. kita mau mengingatkan kembali adik-adik di sini semua yang mungkin menonton bahwa seseorang itu dikatakan toksik atau beracun di saat di saat keberadaannya dia itu baik lewat kata-kata dan tindakan membawa dampak yang negatif bagi orang di sekitarnya. Iya. Jadi itu dulu. Nah dari situ kita bisa mungkin kalau seharusnya seseorang itu bisa melihat dirinya sendiri, betul tidak? betul. Dia bisa tahu dong seharusnya bahwa oh saya rasa saya kelemahan saya di sini, mungkin saya kurang baik di sini. Tapi kalau misalnya dia masih blur juga, apakah dia beracun atau tidak? Mungkin bisa dilihat dari tanda-tandanya. Jadi Oh, ada tanda. ada Ada tanda-tandanya, tanda-tanda. ada tanda-tanda. Jadi misalnya Dek, apakah sepertinya Adek sering dihindari? Sering Berarti dihindari. yang dihindari mungkin ada racun. Dihindari oleh teman-teman gitu kan, misalnya dulu sering diajak ngumpul, terus habis itu kenapa sekarang tidak sering Oh, diajak mulai. ngumpul, kayak tidak diajak, maaf ya. Kecil hati. Sudah di-kick dari grup. Diam-diam ada grup lain. Aduh. Itu sakit sih. Iya sakit-sakit. Oke, Tapi lanjut. harus dipertanyakan kenapa gitu kan. Nah terus juga mungkin juga apakah ada nggak teman yang pernah mungkin entah kabar burung atau pernah dengar langsung yang teman itu bicara bahwa kenapa sih kau ini egois, kenapa sih kau ini narsis, kenapa sih kau ini kayaknya manipulatif, waduh kayak gitu. Jadi kalau sudah sampai ada yang bertanya langsung atau misalnya dia saat dia marah-marah dia bilang kamu begitu, itu seharusnya Fix. bukan cuman masuk telinga kiri keluar telinga kanan, harus kita bawa ke Tuhan dan tanya dan selidiki hati gitu kan. Ada lagunya. Wah, selidiki aku. Ya, maksudnya kita harus selidiki hati kita. Apakah Tuhan kenapa saya dibilang begini kayak gitu kan? Betul. Tapi mungkin yang kajian maksud narsis ini bukan tanda Bukan, kutip iya. narsis. Kan kalau Kak Dedeng ini orangnya narsis juga. Cuma mungkin narsis yang dimaksud ini yang ingin betul-betul. tampil terus Iya, gitu ya. iya, yang One man dia show. yang dia merasa dia itu harus jadi center of Yes. attention sehingga bahkan kadang cenderung mengecilkan orang lain. Itu kayaknya bikin orang-orang di narsis sekitarnya itu, tidak nyaman, ya? Iya, merasa tidak nyaman karena dia harus kelihatan hebat sendiri. Wah, ini. Dia harus menekan orang lain Tinggal kayak di gitu hutan. kan, dia nggak sadar. Nah, Oke. terus contoh yang lain misalnya apakah Anda atau adik sering berpikir bahwa maaf kasarnya adik lebih baik dari orang lain. Nah, itu contoh bahwa ada racun-racun halus gitu kan. Tipis-tipis dengan sombong ini ya. Iya, sebenarnya betul begitu contohnya. Terus juga apakah adik sering menyalahkan orang lain dalam segala hal, tidak mau disalahkan, Waduh. gitu kan? Nggak mau disalahkan, nggak mau Kambing. cari kambing hitam selalu. Padahal dia kambing.
Wah, masih Terus ada, Kak? juga ada. Satu lagi yang paling Satu lagi. penting kalau menurut saya, kalau kita memiliki dalam hati kita tuh kita simpan dendam, kita simpan kebencian, sebenarnya kita itu orang yang toksik, yang kita tidak. Jadi kalau kita tidak bisa melepas pengampunan, sebenarnya Sudah toksik ya. you're a very toxic person. Iya, itu kira-kira Wah, itu indikator-indikatornya. Indikator-indikatornya. Jadi Bisa dicek sendiri Iya, cek ke sendiri. diri masing-masing. selain beli cermin, Iya. bergaul lah. Benar. Biar tahu kamu toksik atau tidak. Lanjut Oke, Kak ke Kevin. lanjut. Pertanyaan kedua, Saya yang baca. silakan. Oke. Selain membawakan dalam doa, bagaimana menyikapi sebagai teman dari orang yang terlibat dalam sebuah toxic relationship? Nah, gimana itu Kak? Kalau kakak waktu baca pertanyaan itu saya diingatkan sama firman yang Amsal 27 ayat 5. Amsal itu berkata, Ya. lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi maksudnya gini, kan kita mengasihi Yes. teman kita ini, sesungguhnya kita walaupun dia menjengkelkan, walaupun dia menceno, walaupun dia bikin kita down gitu kan, tapi kita tahu bahwa dia ini teman saya ingin yang terbaik untuk dia. Saat kita menginginkan yang terbaik, walaupun di mata dia dan kita tahu kita bakalan kena marah gitu kan, tetap kita harus memilih melakukan yang benar adalah memberitahukan kepadanya, menegurnya baik-baik, bahwa menunjukkan kepada dia bahwa kau mungkin tidak sadar, tapi kau itu sudah toksik sekali buat kita, buat saya, buat ini, buat itu gitu kan. Nah, kalau dia mau berubah, kalau dia mau menyadari, dia mau menerima masukan dengan baik-baik, baru dilanjutkan temani proses perubahannya dia. Ada ayatnya di Ibrani 3 ayat 13, itu dibilang, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Jadi proses itu kan hari demi hari. Teman kita, keluarga kita mau jadi baik, itu dia berjuang setiap hari. Dari hari ke hari dia terus memilih untuk tidak menjadi toksik. Akhirnya dia jadi orang yang baik. Kayak gitu. Nah, kau perlu nasihati, berikan nasihat terus saat kau lihat sesuatu mulai tidak beres lagi. Keren. Ini pertanyaan kedua ini kalau kita lihat ini memang persiapannya kajian ini matang sekali. Sampai satu pertanyaan ada 2 ayat. Itu iya. jadi untuk yang bertanya kayaknya lengkap sekali sudah itu. Paket komplit sudah itu. Gimana Kak Kevin? Step Puji 1 Tuhan, menegur, mengingatkan. Menegur. Step 2 kita Temani dia punya prosesnya. proses. Jangan digibah. Jadi pertama tetap harus berdoa dulu, kan dia sudah bilang tadi yang pertama Betul. berdoa tetap, terus ya. menyadarkan dan menemani proses. Ya. Ih, keren. Oke. Jangan sampai terjadi. Ya. Oke, Kak Kevin, Lanjut. langsung. Lanjut pertanyaan ketiga ya. Bagaimana cara menghadapi teman yang punya sifat tidak merasa bersalah dan egois apabila ada masalah? Padahal sudah jelas dia melakukan kesalahan. Bagaimana kita menjaga hubungan atau interaksi dengan orang yang seperti itu? Bagaimana dia? Nah, Ini menghadapi teman dulu pertama. menghadapi orang yang tidak merasa, ya. Ini kan sama saja dengan pertanyaan yang tadi sebelumnya. Itu kan ditegur. Selain kita bawa dalam doa, tadi kajian kan sudah bilang. Ini pertanyaannya hampir-hampir Sama. mirip karena Kalau yang overlapping. pertanyaan kedua kan toxic. kita tentang- ambil sisi dia mau berubah. Iya. Jadi kita bisa temani. Kalau ini kan dia Dia keras tidak kepala. merasa bersalah. Kira-kira apa tindakannya? Kalau saya pribadi sudah pasti selama hidup selama ini ya, pernah lah punya teman seperti itu, ditegur tidak badengar dan lain sebagainya. Kalau sebenarnya dari kita, kalau saya pribadi nyaman dengan keadaan seperti itu kan biasanya ada orang yang memang tidak nyaman sekali berteman dengan orang seperti itu. Tinggalkan. Tapi meninggalkan bukan berarti tidak peduli. Iya. Tetap kasih ingat, tetap kasih tahu karena kalau sesuatu itu terus diulang-ulang kayak yang tadi kajian bilang setiap hari diberi teguran pasti akan ada perubahan di orang tersebut, apalagi kita didasari dengan doa Firman Tuhan. ya Iya, datang kepada betul. Tuhan, bawa Masih ada dia kuasa dalam doa. Karena tambahan. kita punya doa itu sebenarnya ketika kita berdoa pokok-pokok doanya kita kan bukan cuma tentang kita, tapi tentang orang-orang yang kita kasihi, kayak teman-temannya kita secara sudah pasti kita kasih, namanya kita berteman, pasti kita mengasihi, kita peduli. Ya. Itu sih kalau dari saya. Terus apa lagi? Oke. Bagaimana kita menjaga hubungan interaksi dengan orang yang seperti itu? Ya itu sudah. Ya. Kita tetap jaga Mungkin hubungan. frekuensinya dikurangi. Iya, frekuensinya, betul. Dikurangi. Kayak kajian tadi bilang sempat Iya. ada katanya yang seperti itu dijauhi, tapi tidak
Betul, tidak betul. Tidak kita meninggalkan. tidak kita memutus hubungan total dengan nyamuk, Iya. tapi Betul. kita mengurangi exposure terhadap nyamuk. Exposure. Iya. Jadi misalnya pakai bajunya harus yang panjang-panjang. Iya, gitu kan. kayak begitu. Itu contohnya kalau kita bawa ke situ kayak kau jangan Jangan terlalu digigit banyak nyamuk. Jangan terlalu banyak lah. Yang dulunya kau ke rumahnya, sekarang kurangi lah Kayak rumahnya. gitu. Say Tapi hi di tetap ya, tempat-tempat tapi umum tetap baik. menjalin Adalah hubungan, ya. tetap menegur. Memberi nasihat. Lanjut. Oke. Silakan Kak Dedeng. Oh. Pertanyaan keempat. Sudah keempat nih. Iya, tidak So, dirasa. panjang sekali. Saya mau bertanya ini Kak. Aduh. Iya, Dek. Saya sedang membangun hubungan dengan seseorang. Tapi orang itu sangat manja. Apakah itu termasuk toxic relationship? Kalau iya, apa yang harus dilakukan? Kalau tidak? Terima kasih. Bagaimana nih yang sudah punya pacar? Ayo. Ya. Ya. Bagaimana? Menurut dari kakek Kevin dulu. Iya, Kak Kevin. Baru ke hubungan saya yang belum lama, baru ke kajian suhu senior. Waduh. Saya tadi kan pertanyaannya tentang pasangan yang manja. Apakah itu termasuk toksik ya? Toxic atau tidak. Tapi dia pakai kata sangat manja ya. Sangat ya Berarti kita harus bikin standar yang Yang high. berlebihan lah. Tunggu dulu, bicara standarnya dulu. Oke, Ya. oke. Kayak dia mengganggu aktivitas positifnya kita. Itu sangat manja itu. Itu Iya. sudah berlebihan ya dalam skala Iya. masih bangun hubungan pacaran, Pacaran. tapi Terganggu. sudah mengekang istilahnya Iya. ya. Berarti ya toksik dong. Karena tadi sempat kita bahas bahwa ini ada siklus kehidupan kan, kita harus lakukan A, B, C. Tapi kalau kegiatan kita tadi sudah terganggu dengan harus Seperti fokus ke dihalangi dia, gitu. ya bukan berarti kita tidak fokus ke dia itu kita tidak sayang, ya kan? Tapi kita harus lihat apa yang menjadi apa prioritas ya. Ya, betul sekali. Kalau misalnya prioritas. kalau sama si pacarnya ini kan bisa lain waktu. Kan tidak langsung habis waktunya, tapi Iya. kan yang ini tidak selalu ada terus. Misalnya dia harus kerjakan A. Harus Ya, selesai. dia harus selesaikan Ada itu dulu dong. deadline-nya. Itu karena tanggung jawabnya juga. Bukan berarti dia tidak bertanggung jawab dengan hubungannya dia dengan si ini, tapi memang harus dituntut kedewasaan sih kalau Iya, membangun hubungan kan. Jadi dua-duanya harus saling mengerti bahwa masing-masing ini memang dari alam yang berbeda maksudnya punya Perempuan dan- punya kehidupan yang masing-masing kan. Ya. Ini belajar mempertemukan. Iya, Nah, betul. jadi Menyatukan. harus kedewasaan sih kalau saya. Jadi kayak men are from Mars, women are from Venus kayak gitu-gitu kan. Wah, Jadi maksudnya walaupun berbeda tapi dituntut kedewasaan dari tiap pihak. Jadi kalau si cewek kelihatannya sangat manja sehingga sepertinya dia kayak masih anak-anak. Anak-anak kan manja gitu kan, pio-pio. Ngapain kau pacarin, Dek? Gitu kan. Waduh. Untuk apa? Itu bisa jadi Betul, kayak betul. apa material buat jadi istri yang bijak. Sebaiknya jangan dulu pacaran kalau seperti itu Iya, berarti. betul. Manja ke Tidak mama usah. papa lah dulu. toh. Betul. Kasih kembali ke papa mamanya. Waduh. Ya jadi kalau itu kan pertanyaannya di situ soalnya dia pakai sangat manja ya. Oke. Kalau cuma manja-manja biasa kan Masih wajar. masih wajar. Saya istriku manja tapi tidak sangat manja. Kalau manja yang skalanya untuk kita memotivasi gitu ya kayak mau sayang, mau apa, itu kan Bagus. itu karena ini skala suami istri ya. Kalau skala pacaran tahu diri lah. Iya. Karena posisinya kamu itu masih tinggal dengan orang tua. Iya. Posisinya kalau kita menikah sudah satu rumah. Mau tidak mau manja itu. Iya, dia mau sama siapa lagi tuh? Mau sama Iya, siapa lagi kasihan. dia beradu? Iya, kasihan. Beradu. Begitu. Kalau kajian? Iya. Iya. Betul sudah itu. Jawabannya iya. Betul sudah itu. Karena saya tidak manja, jadi saya tidak Iya. bisa. Oh, ini Dia Saya wanita tidak manja. mandiri. mandiri ya. Bukan Dan perkasa. bang lain. Mandiri. Kita harus. Berdiri sendiri. Oke, lanjut deh. Apa ini? Kalau iya, apa yang harus dilakukan? Oh iya sudah. Berarti sudah tadi. Itu sudah yang Yuk, dilakukan. kasih pulang ke mamanya. Kalau memang Iya. tidak tertolong ya. Iya. Tapi kalau Pacaran. kalau dikasih pemahaman dia masih mau memahami, dia Iya. mau belajar, it's okay. Iya, dia bisa menerima masukan. Karena kalau ketika sangat manja terus, kapan kau tidak ada,